mari kita pedomani dulu. Kalau di pikirannya Erich Weil ya ini, manusia itu bisa rasional, bisa tidak rasional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di malam hari ini. Salat dan salam senantiasa terlantunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, mudah-mudahan bisa lancar ngaji kita malam hari ini. Ya, mari kita mulai ngaji malam hari ini dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Untuk teman-teman yang beragama lain atau berkepercayaan lain bisa menyesuaikan. Al-Fatihah. Ya, selanjutnya kami persilahkan kepada Pak Farudin Faiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita memulai tema baru. Temanya adalah filsafat perdamaian. Kenapa Pak kok bahas filsafat perdamaian? Ya saya siapnya itu untuk bulan ini, itu saja, simpel. Tidak ada pertimbangan viral-viralan kah, yang lagi rame kah, tidak ada. Yo monggo saja teman-teman mengikuti yang viral-viral. Kan sudah banyak yang bahas. Itu kita yang ngaji filsafat di belakang saja membahas yang bagian-bagian mungkin terlewatkan. Siapa tahu pada saatnya tema-tema semacam ini penting. Karena kita tidak tahu hidup ini arahnya mau kemana dan seperti apa. Senjata apa yang kita perlukan itu kan kita tidak bisa menebak. Maka ngaji ini memang kita setting biar ada wawasan yang alternatif yang mungkin selama ini agak kita lupakan. Ketutupan sama yang viral-viral. Alasannya itu alasan aslinya sih saya siapnya ya tema ini saja. Oke, kita mulai saja materi malam hari ini ya. Filsafat perdamaian. Jadi seorang filosof asal Jerman, meskipun nanti beliau tinggalnya di Perancis. Kelahiran 1904 dan nanti meninggal tahun 1977. Hidupnya up and down. Jadi hidupnya sangat dinamis, beliau mengalami macam-macam. Cuma beliau ini tokoh yang jarang disebut dalam kajian-kajian filsafat. Kalau kalian googling apa kalian cari di ensiklopedia filsafat, sangat mungkin nama beliau ini ketelingsut, tidak masuk. Saya tidak tahu kenapa, tapi malam hari ini kita sisipkan di ngaji filsafat khususnya untuk pandangan beliau tentang perdamaian. Nah, ini istilah yang mungkin rasanya familiar di telinga kita. Damai itu kan enak. Setiap orang mendambakan kedamaian. Tapi faktanya hidup kita ini, bahkan peradaban manusia itu sejak awal sulit sekali menemukannya. Bahkan sejak Nabi Adam pun begitu lahir kita kenal anaknya Nabi Adam itu kan ada Qabil, ada Habil, itu juga sudah bunuh-bunuhan. Nah, itulah mengapa nanti beberapa filosof concern dengan tema perdamaian. Ya kalau di tradisi Islam mungkin kenal istilah perdamaian itu kan dari lagunya. Iya, itu lagu perdamaian itu monumental. Bismillah kita mulai ya. Ini akarnya. Kenapa sih Erich Weil ini membahas tentang perdamaian?
Sebenarnya titik tolaknya ya pengalaman beliau sendiri. Beliau banyak sekali mengalami kekerasan demi kekerasan dalam hidupnya. Tadi saya bilang agak up and down. Ya beliau lahir dari keluarga biasa, ada yang bilang keluarga sastrawan. Intinya keluarga orang terdidik, mungkin kalangan menengah ke atas. Pendidikannya terjamin. Cuma nanti beliau ini kan hidupnya di era Perang Dunia Kedua. Beliau ada di Jerman yang saat itu ideologinya Nazi dengan Hitlernya. Keluarga beliau ini keturunan Yahudi. Jadi ini sudah sangat terancam hidup beliau berhadapan dengan ideologi Nazi dari Jerman. Beliau ini mengkaji buku-bukunya Nazi. Kemudian beliau menyimpulkan, oh kalau ideologinya seperti ini, kita mesti terancam ini orang-orang Yahudi ini. Akhirnya ya sebelum dieksekusi sekitar tahun 33 itu terus pindah ke Perancis. Beliau di Perancis juga agar tidak ketahuan bahwa keturunan Yahudi dari Jerman, beliau pakai nama samaran Henry Dubois. Kemudian beliau daftar wajib militer, ikut perang karena melihat kekejamannya Nazi. Beliau melihat keluarga besarnya, masyarakatnya yang keturunan Yahudi dibantai habis-habisan oleh Nazi. Akhirnya beliau ikut perang. Kok yon dilalah terus ketangkap dan dipenjara. Sekitar 1 tahunan nanti beliau dipenjara. Sampai kemudian bebas kembali melanjutkan karirnya di bidang filsafat. Beliau ini kuliahnya 2, kedokteran dan filsafat. Aslinya beliau kuliah kedokteran, tapi kok terus belajar filsafat rasanya kok asik. Terus kuliah double di kedokteran dan filsafat. Dan belakangan justru lebih dikenal gagasan-gagasan beliau di bidang filsafat. Itu riwayat hidup beliau. Jadi beliau ini melihat bagaimana kekejaman, kekerasan yang dilakukan oleh Nazi. Bagaimana dahsyatnya peperangan, bagaimana menderitanya orang-orang di penjara. Dari pengalaman-pengalaman traumatik inilah nanti beliau dengan senjata filsafatnya menulis tentang perdamaian. Ya ini salah satu isu karena beliau juga filosof beneran. Banyak nulis karya di bidang filsafat juga. Beliau menulis yang paling terkenal, beliau punya trilogi 3 buku. Yang pertama tentang filsafat logika, yang kedua tentang filsafat moral, dan yang ketiga tentang filsafat politik. Dan 3-tiganya ya logika, ya moral, ya politik. Itu nanti kalau dalam konstruksi filsafat perdamaian akan jadi senjata untuk mewujudkan perdamaian. Inilah titik tolak beliau. Beliau berarti ngalami langsung kekerasan sehingga memimpikan kedamaian. Kalau teman-teman meneliti nanti dalam beberapa tradisi filsafat dan juga tradisi agama-agama, nanti banyak dijelaskan puncaknya hidup, tujuan akhir hidup di dunia itu sebenarnya ya kedamaian. Orang Jawa menyebutnya harmoni atau memayu hayuning bawono. Orang Islam menyebutnya jiwa yang mutmainnah, tenang, damai, tumakninah. Dan banyak lagi istilah-istilah. Jadi ini tema yang kita bahas bulan ini sebenarnya tema universal. Tidak ada kok orang itu yang kalau mengikuti fitrahnya, suara hatinya yang menginginkan hidup tidak damai saja. Semua ingin hidup damai. Nah, sekarang kita belajar dari Mas Erik ini ya. Seperti apa sih kekerasan itu dan apa itu perdamaian, bagaimana kita mencapainya. Yang pertama kita awali dari pandangannya Weil ini tentang kodratnya manusia. Beliau ini berbeda
agak berbeda ya, tidak sepenuhnya berbeda dengan Aristoteles. Ini ada jargon yang sering juga saya kutip ya. Aristoteles kan bilang, manusia itu binatang yang berakal, animal rasional. Penciri utamanya manusia itu kan berpikir rasional. Nah, kalau Erik ini berbeda. Erik sini dia bilang, iya manusia itu memang punya ciri rasional, tapi manusia juga bisa tidak rasional. Jadi manusia itu sifatnya dualistik, bisa rasional, bisa tidak rasional. Ya kalau bahasanya Al-Quran mungkin manusia itu oleh Allah diberi untuk takwa bisa, untuk mungkar bisa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Seperti sering saya sampaikan, manusia itu bisa positif, bisa negatif. Kalian kan mau jujur bisa, mau bohong juga bisa. Mau membahagiakan, menggembirakan temanmu bisa, menyakiti temanmu kan juga bisa. Kamu muji-muji dia bisa, maki-maki juga bisa. Itu istimewanya manusia. Maka mari kita pedomani dulu, kalau di pikirannya Eric Way ini, manusia itu bisa rasional, bisa tidak rasional. Kuncinya apa rasional dan tidak rasional ini? Kuncinya ada di akal budi, intelijensi. Jadi yang memilih akal budi, ya dia terus nanti hidupnya rasional. Yang meninggalkan akal budi jadinya irasional. Dengan akal budi ini kita bisa meninggalkan gaya hidup irasional menuju hidup yang rasional. Cirinya apa sih yang irasional itu? Cirinya paling tidak 3. Kekerasan, individualistik, dan instinktif. Orang yang irasional itu ya karena tidak menggunakan akal budinya, hidupnya mengandalkan instingnya. Dan sifatnya individual. Individual itu suka-sukaku, sesuai dorongan instingku. Dan orang yang hidup secara irasional inilah yang sangat mungkin nanti melakukan kekerasan. Orang yang dikendalikan akal budi berarti kalau mau melakukan apa-apa dicerna dulu, ditelaah dulu. Tidak tiba-tiba diputuskan. Jadi orang hidup itu bisa irasional, bisa rasional. Irasional kalau dasarnya insting, ego individu sehingga hasilnya kekerasan. Kalau sudah bisa membebaskan diri dari insting, ego, dan nafsu kekerasan tadi, ya hidup kita mungkin lebih damai dalam kebersamaan dan dialog. Ini istilah-istilah nanti yang kita jelaskan di belakang. Jadi hakikat manusia rasional dan irasional, kita kalau ingin damai harusnya milih mode hidup yang rasional. Dan rasional itu modalnya akal budi. Ini menarik ya, bahasa Indonesia itu tidak akal saja tapi akal budi. Nanti berhubungan dengan moral. Tidak sekedar benar salah tapi juga baik buruk. Nah maka kata beliau kan akal budi itu adalah kemungkinan dari manusia. Kemungkinan tentang apa yang ia bisa. Tentu manusia bisa menjadi rasional, tapi tidak niscaya. Ia tetap mempunyai kemungkinan yang lain. Dan kita ketahui bahwa kemungkinan lain itu adalah kekerasan.